Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Dharma Robotona. Nah, di sini kita akan membahas seputar materi pembelajaran kebidanan. Untuk itu, teman-teman semua jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kali ini materi apa yang akan kita bahas? Yuk mari kita lihat. Let's go! Nah, materi selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini selalu dilakukan ketika pasien datang. Baik itu di rumah sakit, di klinik, itu selalu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, sebelum itu, mari kita kenali terlebih dahulu alat-alat untuk melakukan pemeriksaan fisik apa saja itu. Let's go, mari kita bahas. Peralatan pemeriksaan fisik yang bisa digunakan itu ada yang pertama adalah mister atau penggaris 2 buah, alat untuk mengukur tekanan vena jugularis. Yang selanjutnya adalah goniometer, alat seperti penggaris dengan sebuah busur dalam satu rangkaian untuk mengukur rentang gerak. Yang ketiga adalah meteran untuk mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar perut. Ini selalu digunakan pada saat posyandu maupun pemeriksaan ibu hamil gitu. Ini juga selalu penting juga. Oke, selanjutnya ada penlight atau senter. Biasanya ini biasa untuk melihat reaksi dan ukuran pupil. Melihat liang telinga ini bisa digunakan untuk memperjelas pengamatan kita gitu. Yang selanjutnya adalah Stanley Code. Ini biasanya digunakan untuk lembaran yang ini merupakan lembaran yang berisikan jajaran huruf dengan ukuran besar sampai kecil, digunakan untuk menilai ketajaman mata. Yang selanjutnya adalah palu hammer, alat yang digunakan untuk mengukur refleks fisiologis atau refleks patella ya. Selanjutnya ada sabut atau lidi kapas atau tisu. Ini gunanya untuk menguji sensitivitas yang terkait dengan fungsi sensori saraf kranialis, membersihkan liang telinga atau hidung apabila banyak serumen. Yang selanjutnya adalah garpu tala, alat getar yang digunakan untuk menilai fungsi pendengaran. Selanjutnya adalah stetoskop, alat untuk mendengarkan bunyi detak atau getaran dalam tubuh. Ini selalu dibawa ya oleh orang kesehatan. Selanjutnya adalah spekulum, alat bantu untuk membuka lubang hidung ketika akan dilakukan pemeriksaan. Spekulum juga digunakan pada saat pemeriksaan IVA test atau pap smear. Nah, selanjutnya adalah termometer, mengukur suhu badan. Ini selalu bukan hanya orang kesehatan saja. Ini juga selalu digunakan di rumah apalagi sekarang ya, ada COVID ya. Oke, selanjutnya adalah tensimeter, dalam mengukur tekanan darah. Ini selalu dibawakan oleh atau dimiliki oleh anak kesehatan ya. Oke, selanjutnya adalah timbangan, mengukur berat badan. Ini bukan hanya di fasilitas kesehatan aja, di rumah juga ada ya. Spatel, alat untuk membantu membuka mulut dan menekan lidah ketika melakukan pemeriksaan mulut. Selanjutnya adalah baju pemeriksaan, baju khusus agar mudah membuka dan menjaga privasi. Ini juga untuk sebagai pelindung diri ya saat melakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya, nah ini dia pengertian dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu oleh tenaga kesehatan. Nah, pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik klien atau pasien untuk menentukan masalah kesehatan klien yang dimulai dari secara head to toe ya, mulai dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki. Selalu dilakukan pemeriksaan setiap pasien datang ke fasilitas kesehatan. Oke, apa sih tujuan pemeriksaan fisik? Yang pertama adalah memperoleh data yang berhubungan dengan keadaan pasien dalam rangka menegakkan diagnosa. Yang kedua, memastikan atau membuktikan hasil anamnesa. Yang ketiga, tindakan pengobatan dan asuhan. Nah, itulah tujuan dari pemeriksaan fisik, supaya yang seperti yang pertama, untuk menegakkan diagnosa supaya tidak terjadi kesalahannya dalam memberikan asuhan kepada si pasien. Dan yang kedua juga untuk memastikan hasil anamnesa. Oke, selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan fisik. Prosedurnya itu dimulai dari anamnesa atau wawancara sebagai kontrak kawal dan menjalin hubungan saling percaya antara
pasien dan tenaga kesehatan. Awali setiap prosedur dengan mencuci tangan itu untuk menjaga kita ya, untuk mencegah infeksi gitu. Lakukan pemeriksaan fisik di ruangan tertutup atau ruangan khusus. Ini perlu sekali untuk menjaga privasi pasien. Kita harus menjaga kerahasiaan dari si pasien tersebut. Oke, lanjut langkah-langkah tindakan pemeriksaan fisik. Yang pertama tadi adalah wawancara atau anamnesa riwayat kesehatan. Untuk menjalin hubungan saling percaya, menggali informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan klien, diperoleh informasi atau permasalahan dan keluhan klien yang dapat ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan fisik. Untuk memperoleh data atau informasi akurat yang diperlukan, kemampuan perawat baik teknik wawancara, keterampilan interpersonal, pengetahuan tentang kesehatan atau masalah kesehatan. Ini di bagian wawancara atau anamnesa. Selanjutnya adalah mencuci tangan. Ini selalu mencuci tangan untuk mencegah terjadinya infeksi atau penularan infeksi ya. Oke. Yang ketiga, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ini selalu dilaksanakan untuk menimbang dan mengukur tinggi badan dilakukan pada awal pengkajian untuk menghitung indeks massa tubuh. Untuk menentukan kategori kurus, normal, atau kegemukan, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan. Hasilnya, apabila lebih dari 25 kg, waspada berat badan berlebih. Apabila di bawah 17 adalah kurus, dia perlu ditambahi lagi ya. Oke, lanjut yang keempat adalah lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini selalu dilaksanakan ketika pasien datang untuk melakukan pemeriksaan. Selalu itu lakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. Lanjut, yaitu pemeriksaan secara sistematik mulai dari kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan teknik pemeriksaan fisik itu secara head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan fisik adalah sikap, komunikasi, privasi. Sikap kita harus selalu hormat dan sopan ya terhadap pasien supaya pasien nyaman terhadap saat melakukan pemeriksaan. Komunikasi harus berjalan dua arah. Harus memberikan respon, memberikan arahan dan direspon. Nah, jelaskan dan katakan pada kalian sebelum, selama, dan sesudah melakukan pemeriksaan. Privasi, lindungi bagian tubuh kalian. Kita harus menjaga privasi, baik itu rahasia pasien lah. Yang selanjutnya adalah lingkungan peralatan kuku. Jaga lingkungan tetap aman dan steril ya. Kita itu harus menyiapkan tempat pemeriksaan itu senyaman mungkin bagi si pasien. Peralatan harus disiapkan selengkap mungkin agar memperoleh data yang akurat serta efisien waktu dan tenaga kuku. Saat pemeriksaan, kuku kita itu harus pendek agar tidak melukai klien dan diri sendiri. Ini juga untuk mencegah penularan virus atau bakteri penyebarannya. Oke, teknik pemeriksaan fisik itu ada 4. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Hal-hal yang diinspeksi yaitu perilaku klien, ekspresi, penampilan umum, postur tubuh, gaya jalan, pakaian yang dikenakan, ada tidaknya perlukaan dan kelainan tubuh. Lakukanlah inspeksi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan seksama. Oke. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan melalui perabaan terhadap bagian-bagian tubuh yang mengalami kelainan. Misalnya adanya tumor, edema, krepitasi. Salah satu teknik yang mengandalkan kemampuan dalam mempergunakan sensasi tangan dan kemampuan merasakan tanda serta mempersepsikan temuan yang diperoleh. Pemeriksaan harus memastikan dirinya dalam keadaan tenang, tangan harus kering dan hangat supaya tidak menimbulkan reaksi pada klien yang mempengaruhi hasil. Oke, teknik palpasi digunakan untuk mengumpulkan data-data objektif, temperatur, turgor, bentuk, kelembapan, vibrasi, dan ukuran. Nah, seperti ini adalah gambar palpasi ya. Ini palpasi ictus codes dan palpasi vertebrata. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah auskultasi. Teknik ini
teknik pemeriksaan fisik dengan cara mendengarkan dengan bantuan alat stetoskop. Teknik ini mengandalkan kemampuan pemeriksaan untuk mendengarkan. Yang didengarkan bunyi jantung, bunyi pernapasan, dan bunyi bising usus peristaltik usus. Atau pada saat pemeriksaan hamil itu biasanya pemeriksaan refleks patella ya. Refleks patella itu positif atau negatif seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perkusi. Pemeriksaan fisik dengan menggunakan perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya, kiri kanan, dengan tujuan menghasilkan suara. Perkusi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk, dan konsistensi jaringan. Perawat menggunakan kedua tangannya mengetuk sebagai alat untuk menghasilkan suara. Oh ya, lupa tadi. Refleks patella itu mendengarkan juga bisa termasuk auskultasi ya. Perkusi juga refleks patella, ketuk. Nah, seperti ini juga. Inilah contoh teknik perkusi. Ini biasanya tangan kita selalu kretek ya namanya atau apa itu. Tapi seperti inilah contohnya. Oke, dapat dilihat. Nah, sampai sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you again.